Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Ahadits Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40 hadis tentang pokok-pokok agama dan dasar-dasar hukum. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis nomor 21. Hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu tentang pentingnya istiqamah setelah iman. Inilah wasiat Nabi Muhammad SAW untuk beliau, mengucapkan dan mengikrarkan keimanan, kemudian istiqamah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 22, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'ait idza sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, kalau saya sudah sholat yang wajib, sudah berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun di atas itu, apakah saya akan masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim, dan arti menghalalkan yang halal adalah mengerjakannya dengan meyakini kehalalannya. Sedangkan arti mengharamkan yang haram adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Demikian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir adalah seorang Ansar. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau berasal dari kota Madinah, termasuk Ansar yang membantu dakwah Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke sana. Dan di sini An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Beliau dan ayahanda beliau. Jabir adalah salah seorang sahabat junior, sementara ayahanda beliau Abdullah bin Amr bin Haram adalah sahabat senior yang wafat pada perang Uhud.
Dan Jabir bin Abdullah sudah masuk Islam ketika beliau masih muda, bahkan ketika beliau masih kecil, yaitu dalam kejadian Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Dalam Bai'at Aqabah yang kedua, beliau masuk Islam. Dan kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau ikut membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut dalam semua perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar dan perang Uhud. Karena beliau memiliki 3 orang saudari perempuan. Memiliki 9 saudari perempuan. Dan saat perang Uhud dan perang Badar ini, ayahanda beliau melarang beliau untuk ikut karena beliau harus menjaga 9 orang saudari beliau. Maka beliau pun tidak berangkat ke perang Uhud dan Badar. Dan ternyata di perang Uhud, ayahanda beliau Abdullah bin Amr bin Haram syahid bersama 70 sahabat lain. Baru setelah itu, Jabir bin Abdullah mengikuti semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian, beliau juga termasuk salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Ini menunjukkan kedekatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang bertanya ini adalah An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Tentunya sahabat juga karena berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, apakah kalau saya sudah mengerjakan sholat yang wajib, melakukan puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Iya, engkau akan masuk surga." Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah sesuatu pun dari yang sunnah-sunnah, sebagaimana yang kita pahami dari perkataan An-Nu'man bin Qawqal ini. Beliau mengatakan, "Walam azid ala dzalika syai'an," dan aku tidak menambah sedikit pun di atas amalan-amalan itu, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Iya, engkau akan masuk surga." Hal ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Fatir ayat 22, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fawzul kabir." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dan ada di antara mereka yang tengah-tengah. Dan ada sebagian dari mereka yang unggul dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang sungguh besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi umat manusia kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah zalimun li nafsi, orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ini adalah kelompok yang masih meninggalkan yang wajib-wajib, juga masih mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menzalimi diri sendiri. Karena kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya menjadi kewajiban malah tidak dilakukan. Yang seharusnya dihindari malah dikerjakan. Ini menzalimi diri sendiri karena akibat perbuatan ini kembali kepada dirinya sendiri. Allah sama sekali tidak berkurang kuasanya. Allah tidak berkurang wibawanya. Semua akibat dari kezaliman itu akan ditanggung oleh hamba itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang sedang-sedang, tengah-tengah. Mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib, juga tidak menambah amalan-amalan yang sunnah, tapi dia juga meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang unggul dengan berbagai kebaikan, sabiqun bil khairat. Orang-orang yang tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib saja, tapi mereka juga menambah dengan yang sunnah-sunnah. Mereka meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang hukumnya haram, bahkan juga menambah dengan meninggalkan yang makruh-makruh atau yang mubah. Karena kekhawatiran mereka, kalau seandainya yang mubah itu nanti malah menarik mereka kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok umat manusia, 3 kelompok hamba Allah. Tentunya yang paling utama adalah yang sabiqun bil khairat, yang mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian juga menambah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua adalah yang muqtasid, yang ketiga adalah yang zalimun li nafsihi. Dan karakter yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah adalah karakter yang kedua, yaitu muqtasid. Mereka yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib tanpa menambah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian ditambah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini adalah muqtasid dan itu cukup untuk membuat seseorang masuk ke dalam surga. Jadi, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau seseorang mencukupkan diri dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, beribadah cukup dengan amalan-amalan yang wajib saja, tanpa menambah yang sunnah-sunnah, kemudian ditambah dengan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup untuk membuat seseorang masuk ke dalam surga. Bahkan dengan nas dari Rasulullah SAW, beliau langsung yang memberikan stempel ini. Beliau mengatakan, na'am, iya. Saat ditanya, kabarkanlah kepada saya, wahai Rasulullah, kalau saya sudah mengerjakan sholat yang wajib-wajib, yang 5 waktu. Sudah berpuasa pada bulannya yang wajib, yaitu bulan Ramadan. Sudah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan si penanya mengatakan, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun di atas apa yang aku sebutkan tadi. Dan itu cukup untuk masuk ke dalam surga. Tapi kita lihat apa syaratnya. Yang pertama adalah mengerjakan sholat-sholat yang wajib, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan, dan inilah puasa yang wajib. Tapi ditambah dengan wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Kata Imam Nawawi, beliau mengatakan artinya adalah aku mengerjakan yang halal-halal dengan meyakini kehalalannya. Ditambah mengharamkan yang haram, yaitu meninggalkannya. Jadi tidak hanya sholat yang wajib, tidak hanya dengan puasa Ramadan, tapi juga ditambah dengan melakukan amalan-amalan wajib yang lain. Kalau kita bertanya kenapa tidak disebutkan haji, zakat, yang merupakan rukun Islam yang lain? Jawabannya, sebagian ulama mengatakan, karena itu masuk dalam ahlaltul halal. Aku sudah melakukan yang halal, yaitu mengerjakan yang halal-halal
dengan meyakini kehalalannya. Ini mencakup semua kewajiban yang lain. Jadi semua kewajiban yang lain dicakup oleh amalan yang satu ini. Ya. Wa ahlaltul halal, yaitu semua yang wajib-wajib dicakup oleh perkataan beliau wa ahlaltul halal ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya haji tidak disebutkan karena saat itu haji belum disyariatkan. Dan sedekah atau zakat tidak disebutkan karena Nabi SAW mengetahui bahwasanya penanya adalah orang yang tidak mampu. Namun barangkali pendapat yang pertama lebih kuat, yaitu kewajiban-kewajiban yang lain sudah dicakup oleh perkataan An-Nu'man bin Qawqal, wa ahlaltul halal, dan aku telah menghalalkan yang halal. Jadi mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain sambil meyakini kehalalannya atau meyakini kewajibannya. Karena meyakini kehalalan, meyakini kewajiban suatu ibadah jika itu wajib, adalah sebuah tahapan sebelum kita menjalankannya. Jadi saat kita ingin mengerjakan sholat wajib, sebelum kita mengerjakan sholat wajib, kita harus meyakini dahulu bahwasanya ini adalah hukum Allah yang harus kita terima. Ini adalah hukum Allah yang harus kita terima dan jalankan. Nah, di sini ada penerimaan, ada ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, meyakini kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kepasrahan hati dan amalan hati yang sangat penting. Demikian juga ketika kita akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan sebelumnya, yaitu meyakini keharaman hal-hal itu. Bahkan keyakinan seperti ini bisa jadi dampaknya lebih besar, karena amalan hati adalah perkara yang sangat penting. Amalan hati bahkan lebih penting daripada amalan-amalan anggota tubuh. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa a'malul qulubi hiyal asl, wa a'malul jawarihi taba'an wa mukmilah. Amalan-amalan hati adalah yang paling pokok. Sedangkan amalan-amalan yang lain, yaitu amalan anggota tubuh, adalah cabang dan penyempurna. Fama'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Dan mengetahui hukum-hukum amalan hati lebih penting daripada memahami hukum-hukum tentang amalan anggota tubuh. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya amalan hati lebih penting daripada amalan anggota tubuh adalah kalau ada seseorang yang meyakini bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah itu boleh, atau meyakini bahwasanya syariat Islam tidak relevan lagi untuk zaman kita, atau meyakini bahwasanya ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Islam, maka keyakinan dalam hati seperti ini sudah cukup membuat pelakunya kafir dengan ijma' para ulama semuanya. Jadi sekedar meyakini hal itu sudah cukup untuk membuat para ulama menjadikan dia sebagai orang yang kafir. Sedangkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, jadi anggota tubuhnya berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dalam hati dia meronta, dalam hati dia menangis, dalam hati dia tidak ridho dengan apa yang dia lakukan, dia terpaksa melakukannya karena berbagai tekanan. Maka orang yang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Redaksi ayatnya seperti itu. Tapi kata Ibnu Abbas, kekufuran dalam ayat ini adalah kekufuran kecil, bukan kekufuran besar. Kufrun duna kufur. Beliau mengatakan seperti itu. Kufur di bawah kekufuran yang besar. Ini kufur kecil. Jadi kalau orang dengan anggota tubuhnya berhukum dengan hukum selain Allah, tapi hatinya tidak ridho, hatinya tidak rela, maka yang dilakukan adalah kufur kecil. Tapi kalau
Dia barangkali berhukum dengan hukum Allah misalnya. Tapi dalam hati dia meyakini itu bukan sebuah kewajiban baginya. Atau dia meyakini ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum ini. Atau hukum Islam tidak relevan lagi. Dia meyakini seperti itu, maka para ulama sepakat bahwasanya orang yang memiliki keyakinan seperti ini, maka sudah tidak berada di atas Islam lagi. Makanya ketika kita akan meninggalkan suatu perkara yang haram, ada tahapan yang harus kita lewati dahulu, itu menerima hukum Allah bahwasanya hal tersebut haram, kemudian kita tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Jadi aku mengerjakan yang halal-halal, termasuk yang wajib-wajib, dengan meyakini bahwasanya ini halal. Kalau itu wajib, saya meyakini itu wajib. Dan juga meninggalkan yang haram dengan meyakini keharamannya. Nah, kalau seseorang sudah mewujudkan hal ini, melakukan solat-solat yang wajib, mengerjakan puasa yang wajib, menghalalkan yang halal, ini mewakili seluruh kewajiban-kewajiban yang lain. Dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menambah sedikit pun dengan yang sunnah-sunnah atau meninggalkan yang makruh-makruh, maka dia insyaallah akan masuk surga. Dan hadis ini ditegaskan oleh beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang badui, anna a'rabiyan qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang jika saya mengamalkannya, saya akan masuk surga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubah wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah saja, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Satu, mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, engkau menegakkan solat-solat yang wajib. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat yang fardu. Yang keempat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Maka si badui mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la azidu 'ala hadza syai'an wa la anqusu minhu." Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan menambah sedikit pun dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Jadi 4 amalan yang tadi. Mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian menegakkan salat yang wajib. Menunaikan zakat yang fardu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. 4 ini. Tanpa ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Dan juga tidak dikurangi tapi. Maka ketika orang yang bertanya ini, badui ini berlalu, falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang senang dan ingin untuk melihat kepada seorang pria penduduk surga, maka hendaklah dia melihat kepada pria ini. Seorang badui yang bertekad untuk mengerjakan yang wajib-wajib tanpa menambah yang sunnah-sunnah. Dan Nabi mengatakan masuk surga. Hal ini dipertegas oleh sebuah hadis riwayat Sahihain juga, Al-Bukhari dan Muslim, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra's. Seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya kusut masai. Faqala ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Kabarkan kepada saya, salat apa saja yang menjadi kewajiban saya? Salat apa saja yang Allah wajibkan atas diri saya? Faqala as-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'an.
salat yang 5 waktu, kecuali kalau engkau mau mengerjakan yang sunnah-sunnah. Yang wajib cuma 5 waktu itu. Kalau mau menambah yang sunnah silakan, kalau enggak ada kewajiban. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam. Kemudian kabarkan kepada saya, puasa apa yang Allah wajibkan atas diri saya. Faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Yang wajib atas dirimu adalah puasa Ramadan, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunnah. Kalau enggak mau menambah, yang wajib ya cuma puasa Ramadan itu. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam. Kabarkan kepada saya, faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Yang ketiga, kabarkan kepada saya zakat apa yang wajib atas saya. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'i'il Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan beliau tentang syariat-syariat Islam. Nah, riwayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini senada dengan hadis Jabir bin Abdullah, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Jadi di samping salat dan puasa juga menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada beliau tentang syariat-syariat Islam. Kemudian Badui ini mengatakan, faqala walladhi akramaka bil haq. Demi Allah yang memuliakanmu dengan hak, la atatawwa'u syai'an. Aku tidak akan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Dan aku juga tidak akan mengurangi dari yang wajib-wajib. Semua yang wajib akan aku kerjakan, tidak akan aku kurangi, tapi juga enggak akan aku tambah, kata beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Rasulullah SAW mengatakan, orang ini beruntung jika dia jujur. Kalau dia sungguh-sungguh dengan ucapannya, dia adalah orang yang beruntung. Sungguh beruntung dia. Dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in sadaq. Dia akan masuk surga kalau dia benar-benar jujur. Jadi, dua hadis ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi, kalau orang mencapai derajat muqtasid, derajat yang tengah-tengah, kelompok kedua yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 22, dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja, tanpa menambah yang sunnah-sunnah, maka itu cukup baginya sebagai tiket untuk masuk surga. Alhamdulillah. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus mencapai tingkat sabiqun bil khairat. Meskipun tentunya kalau kita bisa sampai di sana, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak mau, ini semuanya pilihan. Semuanya pilihan, dan kita bisa mencukupkan diri dengan menjadi muqtasid saja. Itu cukup. Maka yang muqtasid ini cukup baginya untuk membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang hendaknya menjadi cita-cita setiap muslim adalah menjadi sabiqun bil khairat, menjadi orang-orang yang unggul dengan berbagai kebaikan. Tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, tapi juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Karena kata para ulama, amalan-amalan sunnah ini memiliki fungsi sebagai penjaga, sebagai benteng atau perisai untuk menjaga amalan-amalan yang wajib kita. Karena kalau kita memperhatikan amalan-amalan yang sunnah, insya Allah yang wajib-wajib akan terjaga. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan yang sunnah, maka bisa jadi yang wajib nanti akan berkurang juga. Kecuali kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Nabi Muhammad SAW berkata tentang orang yang Badui, orang yang bertanya kepada beliau, aflaha in sadaq. Sungguh dia telah beruntung kalau dia jujur.
dakhalal jannata in shadaq. Dia akan masuk surga kalau dia jujur. Jadi amalan-amalan sunnah adalah laksana benteng penjaga atau perisai penjaga untuk amalan-amalan wajib kita. Dan tentunya amalan-amalan yang wajib adalah amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan atas dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi amalan-amalan wajib adalah amalan-amalan yang paling penting, dan dia adalah amalan-amalan yang paling banyak pahalanya di sisi Allah, sekaligus yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dengan yang wajib-wajib. Jangan sampai ketinggalan. Tapi yang lebih baik lagi adalah di samping mengerjakan yang wajib-wajib, kita juga menambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan seorang hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, siapa yang tidak ingin cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Setiap orang dari kita bisa mengklaim cinta kepada Allah. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kalau Allah mencintai kita, itu yang paling penting. Seperti dikatakan oleh sebagian salaf, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Yang penting yang dijadikan patokan adalah bukan engkau mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintaimu atau tidak. Dan agar Allah mencintai kita, di antara jalannya adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal, beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini adalah yang ideal, dan itu adalah tingkat paling tinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 22 sebagai wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang unggul, sabiq dengan berbagai kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan izin dari Allah. Dan itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kebaikan. Jadi seperti dalam hadis-hadis sebelumnya, para sahabat menjadikan obrolan mereka bersama Rasulullah SAW sebagai obrolan yang berkualitas. Obrolan tentang negeri paling penting, yaitu negeri akhirat. Obrolan tentang amalan yang paling penting, yaitu amalan akhirat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kunci atau simpul amalan agar kita bisa terus baik? Mereka bertanya, kalau saya demikian, apakah saya akan masuk surga? Ini menunjukkan semangat mereka untuk meraih kebaikan dan menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pentingnya solat-solat yang fardu. Solat-solat yang wajib ini adalah amalan yang harus kita utamakan dan jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga juga adalah pentingnya puasa Ramadan. Kalau kita bukan termasuk orang yang bersemangat untuk berpuasa, tidak banyak bisa berpuasa sunnah, maka paling tidak kita menjaga puasa Ramadan kita agar jangan sampai bolong. Dan kalau karena suatu sebab, misalnya sakit atau safar, kita harus meninggalkan puasa Ramadan kita, terpaksa meninggalkannya, maka kita harus menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang keempat, bahwasanya kita harus, agar bisa masuk surga,
menjadi orang-orang muqtasid ini kita harus mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi tidak hanya mengerjakan sholat yang fardu dan puasa Ramadan, tapi juga harus ditambah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini penyebutannya di mana? Penyebutannya tercakup oleh wa ahlaltul halal. Dan aku telah menghalalkan yang halal. Ini dicakup oleh potongan hadis yang ini. Karena yang halal itu mencakup yang wajib-wajib, mencakup yang sunnah-sunnah, mencakup yang mubah-mubah, masuk juga mencakup yang makruh. Nah, ini semuanya harus kita yakini. Yang haram kita yakini keharaman, yang halal kita yakini kehalalannya, yang mubah kita yakini kemubahannya, yang sunnah kita yakini kemubahannya, yang wajib kita yakini kewajibannya, untuk kemudian kita lakukan. Diyakini dahulu baru kemudian dilakukan. Yang sunnah kita meyakini itu sunnah. Adapun melakukannya tidak wajib. Yang kelima, juga di antara syarat untuk bisa masuk surga sebagai muqtasidin, sebagai kelompok yang tengah-tengah, adalah mengharamkan yang haram. Jadi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan meyakini keharamannya. Kita terima sebagai hukum bahwasanya itu adalah sesuatu yang haram untuk kita lakukan, kemudian kita mengamalkannya dengan tidak melakukan perbuatan tersebut. Yang keenam, kalau kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan masuk surga meskipun tidak mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ini adalah poin yang paling penting. Poin kelima ini adalah poin yang paling penting. Intisari dari hadis ini, kalau kita ingin meringkasnya, adalah bahwasanya orang yang sudah meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga meskipun dia tidak menambah ibadah yang sunnah-sunnah. Tapi dia juga tidak mengurangi. Yang wajib tidak dia kurangi, yang haram-haram tidak dia langgar. Ini syaratnya. Kemudian yang keenam adalah pembagian hamba Allah kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok zalimun li nafsihi, kelompok yang mendolimi dirinya sendiri, yaitu mereka orang-orang yang masih muqassir, meninggalkan sebagian kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muqtasid. Ini adalah kelompok yang tengah-tengah, yaitu mereka yang mencukupkan diri dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, kelompok ini adalah dimaksudkan oleh hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang unggul dengan kebaikan. Dan ini hendaknya menjadi cita-cita setiap muslim. Dan ini adalah kelompok terbaik dari 3 kelompok yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 22. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan sore yang berbahagia ini. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan Pak Kadan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kan hukum sholat berjamaah di masjid itu ada 2 pendapat, yang mewajibkan dan yang mensunahkan. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, sebenarnya saya hanya ingin tahu sih sumber hujah mereka yang mewajibkan ataupun yang mensunahkan Ustadz, terutama yang mensunahkan Ustadz, mohon
disebutkan dalilnya, Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, banyak di antara ulama kita yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah di masjid untuk mengerjakan sholat fardu hukumnya adalah sunnah saja. Di antara dalil yang paling penting yang disebutkan oleh mereka adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW yang bunyinya sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa 20 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, bi 25 darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 25 derajat. Nah, ini adalah hadis yang paling penting atau dalil yang paling penting yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama yang lain melihat bahwasanya perkataan Nabi Muhammad SAW afdal itu tidak mesti di antara sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah. Jadi mereka yang memakai hadis ini mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hanya lebih afdal saja. Sholat jamaah itu hanya lebih afdal saja. Lebih afdal daripada sholat sendirian. Artinya kalau jamaah lebih afdal, kalau sunnah maka tetap boleh meskipun itu tidak afdal. Ini yang dipahami oleh para ulama seperti itu. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya afdaliyah, ya, penunjukan keutamaan, penjelasan keutamaan itu tidak mesti terjadi antara sesuatu yang sunnah dengan sesuatu yang wajib. Tidak hanya terjadi pada dua hal yang sama-sama boleh, tapi bisa jadi terjadi pada dua hal yang sama-sama wajib. Artinya, sholat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur itu lebih baik daripada sholat sunnah bagi mereka yang punya uzur untuk tidak mengerjakan sholat sunnah, untuk tidak mengerjakan sholat jamaah maksud saya. Jadi sholat fardu, sholat jamaah bagi mereka yang tidak punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian bagi mereka yang punya uzur untuk meninggalkan sholat jamaah sebanyak 27 atau 25 derajat seperti yang disebut dalam hadis. Jadi ini cara memahami hadis yang sama dari kelompok yang kedua. Nah, kemudian mereka menambahkannya dengan beberapa hadis yang lain. Di antaranya hadis tentang orang buta yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak memiliki orang yang bisa menuntun beliau untuk datang ke masjid. Padahal kota Madinah atau Madinah pada waktu itu adalah sebuah kota yang di sana ada banyak hawam, ada banyak binatang buas dan binatang pengganggu. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat yang buta ini dengan mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Beliau mengatakan, iya, saya mendengarkan panggilan azan. Kalau begitu, ajib. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus jawab panggilan azan itu. Juga hadis Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, sampai akhir hadis. Aku telah bertekad untuk mengumandangkan azan. Aku bertekad untuk memerintahkan salat agar ditegakkan. Maka ada orang yang mengumandangkan azan kemudian iqamat, dan aku akan perintahkan satu sahabat untuk menjadi imam bagi mereka. Sementara aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak mengerjakan salat, maka aku akan bakar rumah mereka dengan api. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Ini hadis sahih juga yang menunjukkan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW bertekad untuk menghukum orang yang tidak sholat wajib dengan membakar rumah mereka. Tentunya tekad ini tidak jadi dilakukan karena di rumah ada orang-orang yang tidak wajib untuk sholat, yaitu para wanita dan anak-anak. Tapi tekad beliau menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur itu adalah sesuatu yang layak untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tidak menghukum kecuali untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, ini menunjukkan kewajiban sholat jamaah menurut pendapat yang kedua. Dan di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan kewajiban sholat jamaah adalah bahwasanya umat Islam masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Meskipun mereka dalam keadaan perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka al-ayah. Dan jika engkau bersama mereka, kemudian engkau menegakkan sholat di tengah-tengah mereka, maka hendaknya sebagian dari mereka sholat di belakangmu. Ini penjelasan tentang sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Jadi umat Islam masih diperintahkan untuk berjamaah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang sekalipun. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peperangan beliau. Jadi berperang ya, ketika musuh ada di depan mata, beliau masih sholat jamaah. Ya, ini adalah dalil yang dipakai oleh kelompok yang kedua untuk membantu menguatkan pemahaman mereka terhadap hadis yang dipakai oleh ulama pendapat yang pertama. Jadi intinya ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Kita hormati pendapat masing-masing. Ya, masing-masing punya dalil yang kuat, dan masalah ini sudah terjadi perbedaan pendapat padanya di masa-masa yang lalu, bahkan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Kadan yang berada di Cianjur. Khotai Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Budi di perjalanan. Pak Budi, silakan. Ustaz, sebelum wabah COVID melanda Indonesia, Ana tidak pernah menjalankan zikir pagi dan petang. Nah, ketika wabah virus corona ini mulai menyebar, ya Ana coba pelajari apa untuk perlindungan gitu ya. Nah, akhirnya Ana sudah mulai akhirnya tuh untuk merutinkan zikir pagi dan petang. Dan alhamdulillah sampai saat ini, dan insya Allah ini akhirnya jadi sebuah kebutuhan Ana gitu, bahwa kalau nggak zikir pagi petang rasanya ada yang hilang seperti itu. Baik. Yang Ana tanyakan, apakah niat Ana awalnya itu bisa dimasukkan ke kategori syirik atau tidak gitu? Karena awalnya itu karena ketakutan Ana terhadap wabah ini, sehingga berpikir butuh perlindungan ya dengan cara ini salah satunya, seperti itu. Baik. Itu saja pertanyaan dari Ana. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, zikir pagi dan petang adalah sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan umat Islam serta para ulama kita, orang-orang soleh di zaman-zaman sebelum kita, mereka terbiasa mengamalkan zikir ini. Allahu Akbar. Di sebagian kalangan mungkin tidak umum, karena begitu jauhnya sebagian umat Islam dari petunjuk Rasulullah SAW. Sebagian orang justru malah berzikir dengan zikir-zikir yang tidak jelas dasarnya. Tapi ada sebagian orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan mereka hati-hati untuk memilah-milah mana zikir yang sahih, mana zikir yang tidak sahih. Dan mencukupkan diri dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahih dari beliau. Dan seperti yang disebutkan oleh saudara penanya, zikir pagi ini juga sangat memberikan ketenangan dan dijadikan sebagai sarapan wajib, ya, dalam tanda petik, wajib dalam tanda petik, oleh orang-orang soleh sebelum kita. Mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka zikir pagi, maka hari mereka menjadi cerah dan semangat sepanjang hari. Sebaliknya kalau mereka tidak sempat untuk zikir pagi atau lupa atau lalai, maka hari mereka menjadi hari yang suram dan tidak bersemangat. Itu dirasakan oleh para ulama sebelum kita. Maka tidak heran juga ketika seseorang mulai membiasakan diri dengan zikir pagi dan zikir sore, maka dia merasakan hal yang sama. Dia merasakan ketenangan, kenikmatan. Ketika kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Nah, itu adalah sesuatu yang Bapak rasakan sekarang dan sebelumnya sudah dirasakan oleh para ulama kita. Nah, maka ini juga sebagai motivator, sebagai pengingat kepada para umat Islam yang lain bahwasanya inilah kenikmatan zikir pagi yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian tentang motivasi atau latar belakang yang membuat saudara penanya memulai zikir pagi ini, yaitu mencari perlindungan. Kita katakan ini bukan syirik, tapi justru adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah Allah. Anda berlindung kepada Allah. Ketika kita minta kebaikan hari ini, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini. Atau kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzuka min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan juga dari kejahatan setan dan sekutunya. Misalnya, ini di antara zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tiap pagi dan sore. Di situ yang kita mintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah. Jadi bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Adapun kalau sebelumnya kita tidak terbiasa untuk baca zikir, baru kemudian setelah ada pandemi kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ini adalah hidayah. Ini adalah musibah yang membawa kepada kebaikan. Jadi kalau selama ini kita abai, kita tidak begitu perhatian, nah sekarang tiba-tiba setelah pandemi kita merasa takut, merasa khawatir jatuh sakit, merasa ancamannya lebih besar. Kemudian kita semakin mendekat kepada Allah. Jadi akhirnya mengenal zikir pagi dan sore. Jadi rajin untuk meminta perlindungan kepada Allah. Maka ini adalah hikmah di balik musibah. Ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya musibah yang membawa kepada kebaikan lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lalai. Dan itu yang terjadi. Dan kemudian adanya pamrih duniawi, yaitu agar kita terhindar dari mara bahaya. Nah, maka ini tidak mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat duniawi yang bisa kita petik ini juga adalah sesuatu yang didorong oleh Rasulullah SAW. Beliau yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita memulai hari kita dengan zikir pagi, dengan berbagai mu'awwidzat, maka kita akan aman sepanjang hari. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba yang ingin mencari keselamatan, ingin mencari perlindungan kepada Allah dengan membaca zikir, maka ini bukan sebuah syirik. Bagaimana dikatakan sebagai sebuah kesyirikan? Jadi tidak ada celah untuk mengatakan ini adalah sebuah kesyirikan dari sisi manapun. Justru ini adalah sebuah hidayah. Ini adalah hikmah di balik musibah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah tidak berpengaruh kepada keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan ini mengingatkan saya akan sebuah faedah yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam karya beliau Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in. Jadi di antara faedah yang beliau sebutkan dari hadis kita, hadis Jabir bin Abdullah tentang An-Nu'man bin Qawqal yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau saya sudah puasa Ramadan, sudah salat yang wajib, sudah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya akan masuk surga?" Beliau mengatakan, "Iya." Di antara kesimpulan dan faedah yang beliau tuliskan dalam karya beliau ini adalah bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah ya dengan mengharapkan surga dan takut dari neraka ini tidak mengganggu keikhlasan. Artinya harapan surga, harapan untuk tidak masuk ke dalam neraka, ini bukan sesuatu yang mengganggu keikhlasan mereka. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau kita masih berharap surga, masih takut dari neraka, maka kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menukil sebuah ungkapan yang masyhur diriwayatkan dari Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh yang banyak diagungkan oleh orang-orang sufi, ya. Di mana beliau masyhur diriwayatkan mengatakan, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu." Nah, ini cukup punya pengaruh besar kepada umat Islam, terutama di Indonesia, sehingga sebagian mereka meyakini bahwasanya ibadah itu nggak boleh mengharap kecuali hanya ridha Allah. Nggak boleh mengharap surga, nggak boleh mengharap atau takut dari neraka. Nah, anggapan seperti ini batil. Ini dibantah oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan kepada An-Nu'man bin Qawqal bahwasanya engkau akan masuk surga kalau engkau sudah mengerjakan sholat yang wajib, mengerjakan puasa yang wajib, kemudian juga menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Engkau akan masuk surga. Beliau mendorong beliau untuk mencari surga, tidak mengingkari beliau yang beramal agar bisa masuk surga. Bahkan beliau sendiri mengajari kita untuk meminta surga kepada Allah dan juga meminta agar dihindarkan dari api neraka. Bahkan doa-doa beliau, kata beliau, "Wa haulaha nudan," dan doa saya juga seputar surga dan neraka. Nah, jadi ini tidak mengganggu keikhlasannya. Sebagaimana kalau seseorang membaca zikir pagi atau sore dengan harapan agar selamat dari corona, selamat dari virus, selamat dari penyakit, maka itu tidak mengurangi keikhlasannya. Karena yang mengajari kita untuk melindungi diri dari mara bahaya termasuk virus dan penyakit dengan sebab atau dengan perantara zikir-zikir ini adalah Rasulullah SAW sendiri. Beliau yang mengajari kita seperti itu. Jadi itu tidak mengganggu keikhlasan. Dan fokus Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan tentang keikhlasan adalah yang penting kita tidak mencari pujian manusia. Ini fokusnya. Jadi lawannya ikhlas adalah riya. Adapun kalau kita melakukan suatu ibadah haji, tapi juga dengan niat untuk berdagang di sana, atau berjihad juga ditambah niat untuk mendapatkan ghanimah, ini semuanya tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Itu boleh dan tidak mengganggu keikhlasan seseorang. Yang mengganggu keikhlasan dan merusaknya adalah beramal agar dipuji atau dilihat atau didengar oleh orang lain. Nah, itulah fokus Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang keikhlasan dan perkara-perkara yang merusaknya. Ya, adapun berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah juga, karena berjihad karena Allah, menegakkan kalimat Allah, tapi juga ingin mencari ghanimah. Berhaji karena Allah, tapi juga ingin berdagang di sana. Termasuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga ingin selamat dari virus dan penyakit. Maka ini tidak mengganggu keikhlasan seorang muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Budi yang sedang dalam perjalanan.
Nah, ikhwata Islam azakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Pertanyaan dari Ibu Iin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya mempunyai sedikit tabungan dan saya berniat ingin bersedekah. Pertanyaannya, manakah yang lebih prioritas, sedekah ke masjid atau ke orang miskin karena pandemi corona, ataukah dana atau tabungan untuk umroh? Karena kalau dihitung, tabungan saya untuk semua hal disegedakahkan tidak cukup, Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, ini berbeda dari masa ke masa, ya, berbeda dari orang ke orang, juga berbeda dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tidak ada patokan yang baku untuk menyebutkan mana yang lebih afdal. Tapi para ulama biasanya memulai dengan yang wajib. Yang wajib harus menjadi prioritas. Kalau sedekah ini bukanlah suatu zakat, ya, ini bukan suatu zakat. Kemudian itu adalah sebuah sedekah yang tidak wajib, ya, sukarela dari kita. Zakat sudah kita berikan. Kemudian sedekah ini kita dihadapkan pada 3 pilihan. Masjid, tentunya ini sunnah. Nah, kemudian yang kedua, sedekah pada orang lain yang sedang pandemi misalnya, karena sekarang mungkin masih masanya pandemi, orang banyak kelaparan misalnya di daerah kita. Kemudian yang ketiga, umroh. Nah, umroh ini bisa wajib. Yang kedua bisa sunnah semuanya. Yang ke masjid sunnah, membantu orang miskin juga kemungkinan besar sunnah. Nah, umroh kita lihat apakah kita sudah pernah haji atau umroh. Kalau kita sudah pernah haji, sudah pernah umroh, maka berarti umrohnya tidak wajib lagi. Itu hanya umroh sunnah. Maka umroh kita hukumnya menjadi sunnah juga, akhirnya sama dengan yang lain. Tapi kalau kita belum haji, kita belum umroh, maka bisa jadi umrohnya didahulukan, karena menurut pendapat yang lebih kuat, umroh itu juga wajib. Haji wajib, umroh wajib, meskipun keduanya bisa dikerjakan bersama-sama. Artinya ketika kita haji, maka kita haji sambil umroh, karena sebagian besar umat Islam ketika haji, mereka hajinya haji tamattu. Jadi mereka haji juga, umroh juga sekaligus. Nah, kalau sudah pernah dilakukan, maka berarti umrohnya sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau belum pernah umroh atau belum pernah haji, maka bisa jadi dia harus mendahulukan umrohnya, karena itu yang wajib. Sementara sedekah ke masjid, sedekah ke orang miskin tidak wajib. Jadi dalam kondisi normal seperti itu. Tapi kalau kondisinya berbeda, ya, sekarang misalnya ini sedang banyak orang kelaparan. Nah, tentunya membantu orang yang kelaparan lebih mulia daripada umroh, ya, menyelamatkan orang dari kelaparan. Yang kalau kita tidak bantu, maka mereka akan mati. Tentunya didahulukan dari mengerjakan umroh. Bahkan mengerjakan haji sekalipun ini darurat. Tapi ini bisa berbeda hukumnya kalau misalnya pemerintah sudah memberikan bantuan yang cukup untuk rakyat. Ya, kemudian ada lembaga-lembaga donasi swasta yang juga membantu mereka. Maka bisa jadi ini tidak darurat lagi. Nah, maka sekali lagi ini kondisinya bisa berubah-ubah. Tidak sama dari kondisi yang satu dengan kondisi yang lain, tidak sama dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Maka untuk benar-benar membuat skala prioritas yang tepat untuk kondisi saudari penanya, maka ini kita butuh mengetahui seperti apa kondisi realnya. Di daerah ibu seperti apa kondisinya? Apakah sudah sampai darurat atau belum? Kondisi masjid di sana seperti apa? Kemudian kondisi tentang umroh dan haji juga seperti apa? Baru kita bisa memberikan hukum yang tepat dan real untuk kondisi yang dihadapi. Jadi sekali lagi yang disampaikan adalah beberapa kaidah untuk menentukan skala prioritas. Tapi jawaban yang spesifik untuk pertanyaan yang ditanyakan ini butuh penjelasan tentang kondisi yang benar-benar dihadapi oleh ibu penanya. Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Iin yang berada di Bekasi. Dan
pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustadz sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu kita lagi. Mempelajari bersama hadis 22 dari Arba'in Nawawiyah, dan intisarinya adalah bahwasanya kalau kita mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram, maka itu sudah cukup bagi seorang muslim untuk mengantarkannya masuk ke dalam surga. Itu disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Namun alangkah indahnya kalau seorang muslim bisa memiliki semangat yang lebih besar. Tidak hanya menjadi muqtasid, tapi dia bercita-cita untuk menjadi sabiqun bil khairat, menjadi orang yang unggul dalam kebaikan, dan juga bercita-cita untuk meraih surga Firdaus yang merupakan surga yang paling tinggi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya caranya dengan menjadi sabiqun fil khairat, dengan tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja, tapi juga menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, dan juga meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau perlu meninggalkan yang makruh juga, dan sebagian mubah yang membuat kita bisa terlena dalam dunia yang fana ini. Itu kira-kira sebagai penutup. Wallahu taala a'lam.